Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajriza Ulanisa dengan NPM 18300004 dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Di sini saya akan mengulas sedikit materi yang bertemakan tanda bahaya pada neonatus, bayi dan balita dengan mata ajar asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah yang diampu oleh dosen saya yaitu Ibu Fida Wirautami SST MKes dan Ibu Dewi Yuliasari SSIT MKes. Nah, sebelum saya menyampaikan materi inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mengapa penting bagi kita untuk mengetahui tanda bahaya pada neonatus, bayi dan balita, dan 3T penyebab bayi baru lahir meninggal. Nah, jadi alasan yang pertama yaitu mengapa penting bagi kita untuk mengetahui tanda bahaya. Yang pertama, karena bayi baru lahir rentan untuk sakit, dan jika ia sakit cenderung akan menjadi lebih cepat dan serius sehingga dapat menyebabkan bayi tersebut meninggal. Lalu alasan yang kedua yaitu gejala sakit pada bayi itu sangat sulit untuk diketahui atau sangat sulit untuk dikenali. Alasan yang ketiga yaitu dengan kita mengetahui tanda bahaya pada si bayi, maka si bayi akan cepat mendapat pertolongan sehingga kita dapat mencegah kematian pada bayi tersebut. Nah, lalu selanjutnya saya di sini akan menjelaskan 3T penyebab bayi baru lahir meninggal. Sebenarnya banyak sekali ya penyebab bayi baru lahir meninggal, tapi di sini saya akan menjelaskan 3T tersebut. Lalu apa saja sih 3T itu? Nah, T yang pertama yaitu terlambat mengetahui tanda bahaya. Nah, jadi penyebab bayi baru lahir yaitu salah satunya dengan kita terlambat mengetahui tanda bahaya pada si bayi tersebut. Maka dari itu kita sangat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita sangat penting untuk mengetahui tanda bahaya tersebut. Lalu T yang kedua yaitu terlambat memutuskan untuk membawa si bayi berobat pada petugas kesehatan, seperti contohnya dokter atau bidan atau perawat. Lalu T yang ketiga yaitu terlambat membawa bayi ke tempat pengobatan. Nah, yang mana 3T tersebut sangat bersangkut pautan atau sangat berkaitan, yang mana itu dapat memicu pada kematian pada bayi baru lahir tersebut. Nah, jadi penting sekali bagi kita untuk mengetahui tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nah, dari hal-hal yang telah saya jelaskan tadi, tentunya semua orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik pada si kecil. Terlebih lagi pada masa awal kelahiran, di mana pada masa itu tubuh si bayi sangat rentan untuk terserang penyakit. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi, maka sangat penting untuk mengetahui tanda-tanda bahaya pada bayi tersebut, baik bagi orang tua maupun bagi kita sendiri sebagai petugas kesehatan. Lalu, apa saja sih tanda-tanda bahaya tersebut? Mari simak video berikut ini. Apa sajakah tanda bahaya pada neonatus, bayi, dan balita? Jadi, yang pertama yaitu bayi tidak mau menyusu, 2 kejang, 3 lemah, 4 sesak nafas, 5 merintih, 6 pusar kemerahan, 7 demam, 8 mata bernanah, 9 kulit terlihat kuning. Nah, 1-9 tersebut merupakan tanda bahaya pada neonatus, bayi, dan balita. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari tanda bahaya tersebut. Bayi tidak mau menyusu. ASI merupakan asupan dan sumber nutrisi utama bagi bayi. Maka, ibu perlu waspada jika bayi enggan menyusu atau sering memuntahkannya kembali. Jika dibiarkan, bisa jadi si bayi akan mengalami kurang nutrisi
dehidrasi, dan tubuh bayi semakin lemah. Apa yang harus dilakukan? Jadi, ibu harus merasa curiga jika bayi tidak mau menyusu. Karena tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminum, ini tandanya bayi dalam kondisi dehidrasi berat. Yang harus dilakukan adalah tawarkan payudara sesering mungkin kepada bayi, tetapi jangan memaksakannya. Meskipun sulit, cobalah untuk tidak khawatir dan tenangkan diri ibu, karena stres dapat mengurangi suplai ASI ibu. Jika hal tersebut terus terjadi, maka bawalah bayi ke petugas kesehatan terdekat. Kejang. Kejang adalah kondisi ketika ada masalah pada fungsi otak dan menyebabkan tubuh anak bergerak tanpa bisa dikendalikan. Kejang pada bayi memang kadang terjadi. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kondisi pemicu kejang. Apakah kejang terjadi pada saat bayi demam? Jika iya, kemungkinan kejang dipicu dari demam. Namun, jika bayi tidak dalam kondisi demam, curigai ada masalah yang lain. Apa yang harus dilakukan? Jika bayi dalam keadaan demam, selalu sediakan obat penurun panas sesuai dengan dosis anjuran dokter. Namun, jika tidak dalam kondisi demam, maka perhatikan frekuensi dan lamanya kejang, lalu konsultasikan pada dokter. Lemah. Jika bayi tidak aktif seperti biasanya, maka waspadalah. Jangan biarkan kondisi itu berlanjut. Kondisi lemah biasanya dipicu oleh diare, muntah yang berlebihan atau infeksi berat. Apa yang harus dilakukan? Orang tua harus membawa anak ke tenaga kesehatan untuk mengecek kondisi kesehatannya, apalagi jika bayi selalu mengantuk, bahkan tidak sadar, dan hanya bergerak ketika disentuh. Sesak nafas. Frekuensi normal nafas bayi adalah 30-60 kali per menit. Jika bayi bernafas kurang atau lebih dari batas normal tersebut, maka ibu harus waspada, karena bisa saja bayi mengalami sesak nafas. Cirinya dapat juga dilihat dari adanya tarikan dada ke bawah yang dalam dan kuat. Apa yang harus dilakukan? Orang tua harus segera membawa anak ke dokter untuk memeriksakan keadaannya. Merintih. Menangis merupakan bentuk penyampaian ekspresi bagi bayi. Namun, jika bayi tetap merintih ketika ibu sudah memberi ASI dan memenuhi kebutuhannya, berarti terdapat masalah lain. Apa yang harus dilakukan? Konsultasikan masalah ini kepada dokter. Bisa jadi ada ketidaknyamanan lain yang bayi rasakan. Pusar kemerahan. Warna kemerahan pada tali pusar sampai ke dinding perut merupakan salah satu tanda terjadinya infeksi berat, apalagi jika sampai dijumpai nanah pada daerah tersebut. Apa yang harus dilakukan? Jaga tali pusar bayi agar tetap kering dan bersih. Bersihkan dengan air hangat dan biarkan kering, lalu tutup dengan kasa steril. Demam. Normalnya suhu tubuh bayi berada di antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Ibu perlu mewaspadai terjadinya demam bila suhu tubuhnya melebihi batas normal. Apa yang harus dilakukan? Berikan ASI sesering mungkin untuk mencegah kekurangan cairan. Pakaikan baju yang tipis agar panas cepat menguap. Berikan kompres hangat di dahi dan di ketiak. Jika suhu lebih dari 38 derajat Celcius, rujuk ke pelayanan kesehatan terdekat.
Mata bernanah. Nanah yang berlebihan pada bayi menunjukkan adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan. Adanya nanah pada daerah tersebut, jika dibiarkan bisa menyebabkan infeksi bertambah parah. Apa yang harus dilakukan? Jagalah kebersihan tubuh bayi. Bersihkan mata bayi dengan kapas dan air hangat, lalu konsultasikan pada dokter atau bidan. Bayi terlihat kuning. Kuning pada bayi biasanya terjadi karena bayi kurang ASI. Kuning pada kulit bayi dikatakan berbahaya jika terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam setelah lahir atau ditemukan pada usia lebih dari 14 hari. Warna kuning dapat menjalar hingga bagian telapak tangan dan kaki bayi. Apa yang harus dilakukan? Ibu perlu memberikan ASI lebih sering dari biasanya. Namun, jika tidak kunjung membaik setelah 2 minggu, maka segeralah konsultasikan hal tersebut pada dokter. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami dari apa yang sudah saya jelaskan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan tubuh, dan jangan lupa untuk tetap di rumah aja demi keselamatan kita semua. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua cepat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.